Kalau kita ingin meraih kesabaran yang sejati, indas sadmatil ula, di saat terjadi musibah pertama kali menimpa kita, saat itulah buktikan kesabaran kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini macam-macam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang mukmin. Jadi yang pertama adalah al-khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, dan jiwa, was samarat, dan buah-buahan. Kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini, kata Nabi. Qalu asbahna mu'minina billah, mereka menyatakan bahwa kami di pagi ini ya Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa ma alamatu imanikum, apakah tanda dari keimanan kalian? Kata mereka, nashkuru 'ala ar-rakha wa nasbiru 'ala al-bala wa nadha bil qada. Ya Rasulullah, kami ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kesenangan yang Allah taala berikan, dan kami ya Rasulullah bersabar atas segala ujian yang menimpa kami, dan kami benar-benar ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami, kata Allah taala, benar-benar akan menguji kalian. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran illallah, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma yudrikuhul maut, kemudian dia didatangi oleh kematiannya, dia mati dalam perjalanan hijrahnya, Allah meletakkan di dalam hati mereka ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini salawat dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan yang Allah letakkan di dalam hati mereka, sehingga keimanan mereka terus bertambah. Kita bagaimana seharusnya sikap kita ketika diuji oleh Allah? Bahwa ketika diuji oleh Allah, kalimat yang membuat Allah ridha adalah kalimat ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan kembali tugas-tugas hidup kita sebagai hamba dan sebagai khalifah di atas bumi ini. Mudah-mudahan senantiasa taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala membersamai kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, dan kita semuanya termasuk di dalamnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang full berbicara tentang al-ibtila, tentang adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba-hambanya, orang-orang mukmin, dan khususnya tentunya bagi mereka yang melakukan
hijrah di jalan Allah, yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lihat bagaimana karakter mereka tatkala mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa pula yang Allah taala janjikan kepada mereka semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini, kata Nabi. Qalu asbahna mu'minina billah. Mereka menyatakan bahwa kami di pagi ini ya Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah jawaban yang sangat mulia yang keluar dari lisan dan hati mereka. Bukan sesuatu yang mereka ada-adakan, tapi apa yang menjadi jawaban mereka ini secara spontan ketika ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang keadaan mereka, itu menunjukkan bahwa itulah yang sedang membara di dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka ditanya, maka mereka menjawab asbahna mu'minina billah. Karena sudah bisa dipastikan jemaah sekalian, apa yang ada di dalam pikiran kita, maka itulah yang akan keluar ketika kita ditanya secara spontan oleh seseorang. Orang-orang yang sedang di dalam pikirannya sedang sedang berbicara tentang, sedang merenungkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengeluarkan, mereka akan menjawab tatkala ditanya berkaitan dengan apa yang sedang mereka pikirkan, yaitu iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada mereka yang mengatakan bahwa kami di pagi ini ya Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Allah. Kata Nabi, "Wa ma alamatu imanikum?" Apakah tanda dari keimanan kalian? Mereka mengatakan, kata mereka, nashkuru 'ala ar-rakha wa nasbiru 'ala al-bala wa nadha bil qada. Ya Rasulullah, kami ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kesenangan yang Allah taala berikan. Dan kami ya Rasulullah bersabar atas segala ujian yang menimpa kami. Dan kami benar-benar ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketentuan syariahnya yang berisikan agamanya, perintah dan larangannya, dan ketentuan-ketentuan yang lain yang menimpa kehidupan kami ya Rasulullah. Maka dengan demikian Rasulullah SAW mengatakan kembali, kata Rasulullah, mu'minun wa rabbil Ka'bah, demi Allah Ta'ala yang memiliki Ka'bah. Rasulullah SAW bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan akan kebenaran iman mereka. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buktikan dengan syukur kita, dengan kesabaran kita, dengan ridhanya kita atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang mukmin yang senantiasa bersyukur dan bersabar serta ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ayatul ibtila, ayat yang berbicara tentang ujian ini, kita bisa membacanya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, dan kami, kata Allah Ta'ala, benar-benar akan menguji kalian. Walanabluwannakum, kami akan menguji kalian. Kalian ini siapa jamaah sekalian? Ya kita orang-orang mukmin. Dan lebih khusus tentunya adalah mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita kembali kepada dua ayat sebelumnya, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah Ta'ala dengan kesabaran dan dengan salat. Sesungguhnya Allah bersama mereka-mereka yang sabar. Lalu Allah Ta'ala mengatakan lagi pada ayat 154-nya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan kepada mereka-mereka yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Nah, ini kan berkaitan dengan mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah mereka itu tidak mati, kata Allah. Bal ahya, tapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian semua, kita semuanya ini yang hidup tidak merasakan bahwa saja mereka itu tidak mati, mereka itu hidup. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum bisyai'in, dan kami Allah Ta'ala benar-benar akan menguji kalian. Bisyai' dengan sesuatu, bisyai' maknanya juga dengan sedikit. Ini untuk menginformasikan, memberikan isyarah kepada kita, memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita dijadikan oleh Allah orang-orang mukmin, ini nikmat yang besar yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Nikmat beragama, nikmat hidayah ini, nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Nah, ketika Allah Ta'ala menguji hambanya, orang-orang mukmin ini dengan berbagai macam ujian, itu semuanya menjadi sesuatu yang kecil. Karena apa? Karena perbandingannya adalah sebuah nikmat yang tiada taranya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in, kami akan menguji kalian dengan sedikit. Apa jamaah sekalian ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin? Pertama, Allah Ta'ala mengatakan minal khauf, dari rasa takut. Nah jamaah sekalian, kalau kita mungkin rasa takutnya itu adalah rasa takut yang apa namanya, yang menjadi sebuah bisikan-bisikan syaitan di dalam hati kita, yang kemudian menjadikan kita lemah, menjadikan kita takut. Takut kita nggak apa namanya, nggak kebagian, tidak mendapatkan rizki misalnya. Itu kan bisikan syaitan ke dalam hati kita. Takut kita miskin, ya. Itu bisikan-bisikan syaitan di dalam hati kita, di dalam dada kita, sehingga kita menjadi takut. Itu kalau kita jamaah sekalian. Tetapi mereka-mereka yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, atau mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah taala, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
rasa takut yang Allah Ta'ala ujikan kepada mereka memang rasa takut yang nyata, karena mereka sedang menghadapi musuh yang akan membantai mereka, yang akan membunuh mereka, yang akan memerangi mereka. Itu rasa takutnya. Itu merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah uji mereka bisyai'in minal khauf. Dan itu sesuatu yang tabi'i jamaah sekalian, ya, sesuatu yang bersifat tabi'i, artinya sesuatu hal yang biasa. Orang merasa takut ketika dia berada dalam peperangan, ketika dia berangkat dalam peperangan, dia pasti merasa takut. Dia takut berjumpa dengan musuh kemudian membunuhnya. Itu ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala, mereka merasa takut kalau kemudian ketahuan oleh orang-orang kafir yang akan menghadang mereka, yang akan merampas segala kekayaan mereka. Itu suatu hal yang tabii, ya, memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah yang pertama kali yang akan dirasakan oleh mereka, adanya rasa takut. Takut berjumpa dengan musuh yang kemudian akan membunuh mereka, merampas semua apa yang ada pada mereka. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya, rasa takut. Yang kedua jamaah sekalian, wal ju', dan rasa lapar. Sudah pasti jamaah sekalian, orang yang sedang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan merasakan lapar. Mereka bukan sedang berekreasi. Kalau orang yang sedang rekreasi, dia bawa banyak makanan, ya, itu nggak akan dirasakan rasa lapar. Tentunya mereka nggak akan merasakannya. Tapi mereka orang yang berhijrah, mereka itu keluar secara terpaksa. Id akhrajakum, mereka itu diusir dari negeri mereka, sehingga mereka nggak bisa membawa segala sesuatu yang mereka miliki. Bahkan apa yang mereka punya dari dunia itu supaya ditinggal, nggak boleh dibawa pergi. Maka otomatis sudah mereka akan menghadapi yang namanya kelaparan. Hari-hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu, mereka merasakan lapar yang sangat luar biasa, dan itu menjadi sebuah cara mereka untuk menghabisi rakyat Palestina. Walaupun misalnya mereka nggak dibombardir, sudah cukup dengan dicegah segala pasokan makan kepada mereka sehingga mereka akan kelaparan. Ini yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya dibaikot, nggak boleh ada yang mengirimkan makanan kepada mereka. Itu juga yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Inilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian yang kedua jamaah sekalian, minal khaufi wal ju'. Kalau dulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW karena tidak ada yang mau dimakan, karena semua makanan, semua siapa saja tidak boleh menyampaikan dan mengantarkan makanan kepada mereka. Mereka sampai makan dari daun-daunan, sampai mengeluarkan apa yang seperti apa yang keluar dari binatang. Dan itu juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kita teringat Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat Abu Bakar keluar dengan dengan perut yang kosong, dengan perut yang lapar. Ternyata ketika mereka mendatangi Nabi Muhammad lebih lapar daripada mereka. Batu yang menjadi ganjalan di dalam perutnya lebih banyak batu-batunya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sedang berjuang di jalan Allah, mereka sedang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengeluarkan aku sama seperti halnya yang mengeluarkan kalian. Al-ju', rasa lapar jamaah sekalian. Kalau kita sekalian ini alhamdulillah, kita belum diuji yang seperti yang Allah Ta'ala ujikan kepada mereka. Kita nggak sampai merasakan kelaparan seperti yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.
ya. Saat mereka dibaikot, saat mereka hijrah, saat mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu mereka-mereka yang diuji dengan ujian-ujian semacam ini jamaah sekalian, mereka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu lebih tinggi dibandingkan kita semuanya. Dibandingkan kita. Tapi ayo kita ini harus mempunyai rasa empati kepada mereka. Hentikan semua bentuk kehidupan yang hedonis, semua bentuk kehidupan yang berlebihan dari kita. Ya, kita jangan sampai berfoya-foya apalagi di tengah-tengah saudara-saudara kita yang dalam keadaan termiskinkan mereka, dimiskinkan mereka, dibuat lapar mereka. Tapi kita melihat jamaah sekalian sebuah kejadian, ada orang tua yang sudah antri, ya sekian lama dia antri untuk mendapatkan makanan. Ketika sampai pada gilirannya, dia sudah nggak tahan dengan rasa lapar yang menimpanya sampai dia kemudian mati di tempat. Sebelum dia memakan, sebelum dia menikmati makanan yang sedang dia terima. Walju', Allah Ta'ala menguji mereka dengan rasa lapar. Yang ketiga, kata Allah Ta'ala, wa naqsim minal amwal. Ini juga sudah pasti. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala akan terkuras keuangan mereka. Orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi bisa mereka melakukan kegiatan bisnisnya dengan secara sempurna, secara leluasa, secara kondusif. Sudah tidak lagi mereka bisa melakukannya. Sudah pasti. Mereka tidak lagi bisa mengurusi sawahnya, mereka nggak bisa lagi menjalankan kegiatan bisnis pabriknya dan lain sebagainya. Pasti terjadi yang namanya naqsim minal amwal, berkurangnya harta mereka. Selain pembiayaan yang sangat besar, peperangan itu jamaah sekalian, menang atau kalah, itu pasti terjadi kerugian yang namanya kerugian ekonomi, itu pasti. Kita bayangkan coba berapa harganya satu peluru, berapa harganya satu roket ya, berapa harganya satu apa namanya? Ya, satu rudal itu. Itu luar biasa mahalnya jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Jadi yang ketiga kata Allah Ta'ala, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Apalagi kalau kita bayangkan di zaman Rasulullah SAW yang namanya peperangan itu terjadi bertubi-tubi. Ya, ketika Rasulullah SAW di Madinah berapa kali terjadinya peperangan. Tapi masya Allah, mereka tetap fight, ya, mereka tetap survive, mereka tetap tegar menjalankan kehidupan mereka. Itu semuanya jamaah sekalian karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran mereka yang sudah teruji. Kita renungkan saudara-saudara sekalian, bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina itu. Mereka betul-betul mendapatkan ujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfus, bukan hanya harta yang berkurang jamaah sekalian, bukan hanya rumah yang hancur, kegiatan bisnis yang sudah tidak lagi bisa dijalankan, bahkan hancur semuanya, tapi juga jiwa-jiwa mereka. Wal anfus, berkurangnya jiwa-jiwa mereka, meninggalnya saudaranya, meninggalnya orang tuanya, meninggalnya anak-anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsimil amwali wal anfus. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala enggak sedikit di antara mereka yang kemudian mereka mati di perjalanan hijrahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran illa Allah." Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma yudrikuhul maut, kemudian dia
didatangi oleh kematiannya, dia mati dalam perjalanan hijrahnya. Banyak faktor kematian mereka, ya karena kelaparan yang menimpa mereka, karena bekal mereka yang tidak cukup, ya tidak cukup bagi mereka, dan banyak lagi faktor-faktor yang kemudian menyebabkan akan kematian mereka. Wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat, dan buah-buahan. Saya katakan tadi mereka nggak sempat lagi mengurusi sawahnya, nggak sempat lagi mereka mengurusi ladangnya, kebunnya. Yang punya kebun anggur, yang punya kebun apel dan semacamnya, sudah nggak terurus dengan baik, sehingga berkurang hasil dari pertanian mereka, hasil dari ladang dan kebun mereka berkurang. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, ini macam-macam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang mukmin. Jadi yang pertama adalah al-khauf, rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, dan jiwa, was thamarat, dan buah-buahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang sabar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin ini untuk minta tolong pada Allah taala agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan kesabaran, jemaah sekalian. Ya, minta tolong pada Allah dengan kesabaran, serta dengan terus mendekatkan dirinya kepada Allah taala dengan salat. Bisabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Wa basyiris sabirin. Siapa, kata Allah taala? Bagaimana mereka ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sabar menghadapi ujian-ujian mereka? Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibatun, orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka musibah, qalu inna lillah, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam yang bernama Imam Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan sahabatnya. Dia bertanya kepada sahabatnya yang dia jumpai, Anda ini umurnya sudah berapa sekarang? Dia mengatakan, saya berumur 60 tahun. Lalu dia mengatakan kembali, Fudail bin Iyad mengatakan kembali, berarti Anda ini satablugh ila nihayah, yushiku an tablugh ila nihayah, berarti Anda sudah hampir nyampe finish, katanya Fudail bin Iyad. Umurnya sudah 60 tahun. Ya, kita-kita yang sudah umur 60 tahun itu sudah berarti lebih dekat kepada finish kita, ya, kepada akhir kehidupan kita di dunia. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu mengatakan, sahabatnya mengatakan, kalau demikian innalillah, kata dia, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Fudail bin Iyad bertanya kembali, apa yang kamu fahami dari kalimat innalillah itu? Apakah kamu faham maksud dari perkataan innalillah wa inna ilaihi raji'un? Adakah kamu memahaminya? Ataukah banyak orang yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un tapi dia nggak paham dengan apa yang dia katakan? Lalu orang itu mengatakan, baik wahai imam, apa makna dari kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un? Dia mengembalikan pertanyaan ini kepada Imam Fudail bin Iyad. Apa makna dari innalillah wa inna ilaihi raji'un, jemaah sekalian? Kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu disebut dengan istirja. Ya, disebut dengan istirja. Jadi kalau ada orang mengatakan istirja, itu maknanya adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau takbir apa? Allahu akbar. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Kalau innalillah wa inna ilaihi raji'un apa? Kalau innalillah wa inna ilaihi raji'un itu disebut istirja namanya. Apa artinya istirja? Istirja itu artinya kita memohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu merupakan bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jamaah sekalian, kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun itu akan memberikan ketenangan di hati orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia faham dengan makna dan kandungan dari innalillah wa inna ilaihi rajiun, dia akan menjadi tenang hatinya. Apapun yang menimpa dia dari bentuk-bentuk ujian yang Allah Ta'ala katakan di sini, rasa takut ketika menghadapi musuh di medan perang, rasa lapar dalam perjalanan jihadnya, dalam perjalanan hijrahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurangnya harta, berkurangnya makanan, berkurangnya bekal dan semacamnya, itu semuanya akan dapat diatasi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang memahami makna dan kandungan dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah itu artinya, kata Fudail bin Iyad, bahwasanya semua kita adalah hamba Allah, semua kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang faham dengan kalimat inna lillah, dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita memang semuanya proyeksikan, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian orang mukmin yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian kesabaran, dia akan bisa bersabar, dia akan ridha dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menerima semuanya dengan ridha, dan dia akan pasrah karena dia sadar bahwa dirinya adalah milik Allah dan keberadaannya adalah untuk Allah. Semua yang dia lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu maknanya annaka ilallahi raji', bahwa kamu ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fudail bin Iyad kemudian mengatakan, kalau kamu sadar bahwa kamu akan kembali kepada Allah, itu artinya bahwa kamu nanti akan dihadapkan, akan diberdirikan di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari manusia nanti semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kamu akan dihadapkan, akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika engkau dihadapkan di hadapan Allah, ketika engkau diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maknanya bahwa engkau akan ditanya oleh Allah. Dan ketika engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya dengan pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, akan kewajiban-kewajiban yang Allah ta'ala telah berikan kepada kita, dan segala sesuatunya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di atas bumi ini. Maka persiapkan, kata Fudail bin Iyad, persiapkan pertanyaannya, persiapkan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah nanti. Kita sadar bahwa kita akan mendapati pertanyaan-pertanyaan Allah. Oleh karenanya kita siapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqifuhum fa innahum mas'ulun, kata Allah ta'ala kepada malaikat ketika manusia ini berjalan, mereka dalam proses dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tergiring dengan api yang menggiring mereka sehingga mereka berkumpul dalam satu titik. Kemudian Allah ta'ala mengatakan waqifuhum, hentikan mereka wahai malaikat, fa innahum mas'ulun, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini jamaah sekalian benar-benar menjadi sebuah kalimat yang ajaib,
Orang yang sedih ketika dia kembali, ketika dia istirja kepada Allah, akan menjadi tenang hatinya. Oleh karena ya Rasulullah SAW mengatakan, man istarja'a indal musibah ajarahullah wa akhlafa lahu khaira. Siapa orang yang istirja. Nah, jadi kalimat istirja diambil dari kata ini ya Mas, dari hadis ini. Nabi mengatakan man istarja'a. Itu maknanya siapa orang yang istirja. Apa artinya istirja? Mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Man istarja'a indal musibah. Siapa orang yang kembali kepada Allah, mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un indal musibah. Tatkala dia mendapatkan musibah, apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, ajarahullah, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini jamaah sekalian mengandung pahala yang Allah taala siapkan kepada siapa yang mengatakannya tatkala dia diberi musibah. Allah akan memberikan pahala kepadanya. Dan yang kedua jamaah sekalian, apa kata Rasulullah? Wa akhlafa lahu khaira. Allah taala akan menggantikan kepadanya dengan ganti yang lebih baik. Allah akan memberikan kepadanya apa yang hilang darinya, dari harta, dari makanan, dari anak, dari saudara, ya. Apa yang semuanya hilang dari dia, yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diganti oleh Allah taala dengan yang lebih baik. Kalau nggak diganti di dunia oleh Allah, dia akan menjumpai semua yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala-pahala besar. Allah akan menggantinya kelak di akhirat. Wa akhlafa lahu khaira. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang istirja saat mendapatkan musibah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada seseorang ketika orang ini menangis dia karena orang tuanya yang wafat. Dia menangis. Kemudian orang ini dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan nasihat-nasihat kesabaran. Nabi ketika mendapati si anak ini menangis dengan begitu dahsyatnya menangis dia karena wafatnya orang tuanya, kemudian Nabi SAW menasihatinya agar bersabar. Tapi si anak ini nggak mengindahkan nasihat Nabi Muhammad SAW. Bahkan seakan-akan dia menganggap nasihat itu suatu hal yang mengganggunya. Ya, dalam keadaan sedih, dia susah, kemudian dia diberi nasihat untuk bisa bersabar, tapi dia nggak mau. Ya. Maka Nabi SAW pindah meninggalkan si anak ini. Kemudian Rasulullah pergi. Lalu ada orang yang mendatangi pemuda ini, anak tadi, yang sedang menangis dan telah dinasihati Rasulullah SAW. Ya, ketika didatang, kemudian ada orang yang datang padanya memberitahu, Anda tahu siapa tadi orang yang memberikan nasihat kepada Anda dengan nasihat-nasihat kesabarannya? Aku nggak tahu. Maka diberitahu bahwa dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menyesal. Ya, dia menyesal, akhirnya dikejar. Anak itu kemudian mengejar, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya bisa bersabar ya Rasulullah. Saya akan bersabar ya Rasulullah." Nabi SAW mengatakan, "As-sabru inda sadamatil ula," kata Nabi. Kesabaran yang sejati, kata Nabi SAW, itu adalah inda sadamatil ula, pada saat kejadian yang pertama. Jadi jamaah sekalian, untuk membuktikan bahwa kita ini betul-betul sabar, di saat terjadi musibah pertama kali menimpa kita, saat itulah buktikan kesabaran kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran yang sejati, kata Nabi Muhammad SAW, inda sadamatil ula, ketika kejadian pertama itu. Ada orang yang di saat dia diuji pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian macam-macam, ujian-ujian yang menimpa dia, dia nggak sabar, dia malah marah, ya, dia nggak ridho. Tapi kemudian akhirnya baru dia mengatakan, "Oh iya ya, ini ujian, saya sabar." Nah, ya alhamdulillah, artinya dia masih kemudian sadar, menyadari bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah, kemudian dia memilih sabar, ya alhamdulillah. Tapi ini bukan kesabaran yang sejati jamaah sekalian.
Ya, kesabaran yang sejati itu inda sadamatil ula. Saat terjadi pertama kali yang menimpanya, itu kesabaran yang sejati. Tapi ya masih mending daripada nggak sabar sama sekali ya mas sekalian ya. Daripada orang nggak sabar terus ya. Itu masih mending. Nah, tapi ketahuilah kalau kita ingin meraih kesabaran yang sejati itu bagaimana sikap kita, mengelola emosi kita, mengelola diri kita ini pada saat kejadian yang pertama kali menimpa kita. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya katakan ini sebuah kalimat yang ajaib yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita benar-benar meresapinya, kalau kita betul-betul memahami makna dan kandungannya, ini akan menyelesaikan jamaah, akan menyelesaikan. Karena akan menyadarkan diri kita, iya kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini nggak lama, sebentar kita hidup di dunia ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya harus bersedih dengan kesedihan yang mendalam atas musibah yang menimpa saya, hilangnya harta saya, wafatnya saudara saya, keluarga saya? Kenapa saya harus bersedih dengan kesedihan yang mendalam? Kita memang merasa sedih, kita menangis, tapi kita tetap ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti orang nggak boleh bersedih, bukan berarti orang nggak boleh menangis. Nggak boleh dia menangis, boleh dia bersedih, tapi dia tetap dalam kesadarannya bahwa dia akan kembali kepada Allah. Dia ridha dengan ketentuan Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi ma a'ta wa inna lillahi ma akhad. Kata Nabi Muhammad SAW, kita ini apa yang diberikan oleh Allah itu milik Allah Ta'ala, dan apa yang diambil oleh Allah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diberinya adalah miliknya, apa yang diambilnya juga miliknya. Inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad. Wala naqulu illa bima yurdillah, dan kita tidak mengucapkan kecuali apa yang menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita mengekspresikan dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang tidak menampakkan akan ridha kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mengatakan wala naqulu illa bima yurdillah. Kita tidak mengatakan kecuali dengan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, orang-orang yang diuji lalu mereka sabar atas ujian yang Allah berikan, lalu mereka kembali kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum kita masuk pada ayat 157-nya, saya teringat suatu saat lampunya Nabi Muhammad SAW itu mati. Lampunya Nabi mati. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan inna lillahi? Ini kan hanya lampu. Atau dalam riwayat yang lain itu qadahun Nabi, gelasnya Nabi. Ya, wallahu alam, apa mungkin ada dua riwayat memang, atau salah satu ya wallahu alam, qadah, jadi wajah bejana Nabi SAW atau gelasnya Nabi SAW pecah. Kemudian Nabi SAW mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibah. Nabi SAW memberikan definisi ya mas kalian, yang namanya musibah itu apa? Kata Rasulullah, semua yang menjadikan orang mukmin itu tidak nyaman, ya, itu adalah musibah. Ya, semua yang menjadikan orang mukmin itu nggak enak, nggak nyaman, itu adalah merupakan musibah. Begitu kata Nabi. Jadi walaupun gelasnya pecah, lampunya mati, ya agar kita kembali kepada Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kalimat ini, bukan hanya diucapkan tatkala ada saudara kita meninggal, tetangga kita wafat, bukan. Di kullu masa'al mu'min fahuwa musibah. Ya, kita sakit, kita diuji dengan sakit, nggak apa-apa kita mengatakan
Bukan satu hal yang salah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena memang sakit itu sesuatu yang kemudian terkurangi kenikmatan yang ada pada diri kita. Itu yang menjadikan kemudian kita nggak nyaman. Ya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Karena kembali kepada hadis Nabi tadi, orang yang mengatakan inna lillahi itu diberi pahala sama Allah. Dan Allah Ta'ala akan menggantikan yang lebih baik bagi kepadanya. Kalau yang hilang dari dia gelasnya yang pecah, akan ada gelas yang lain yang lebih baik. Ya, Allah akan menggantikan yang lebih baik baginya ketika orang istirja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik jamaah sekalian, kemudian di ayat 157 dari surat Al-Baqarah ini, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian, lalu Allah Ta'ala mengajarkan, menuntun kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita ketika diuji oleh Allah. Bahwa ketika diuji oleh Allah, kalimat yang membuat Allah ridha adalah kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka? Di ayat 157 Allah mengatakan ulaika. Kalimat ulaika, kata ulama, ini adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakui akan kemuliaan mereka. Mereka, kata Allah, ini pengakuan dari Allah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah kemudian mengatakan ulaika, mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ulama memahaminya demikian dari kalimat ulaika, bahwa mereka adalah orang-orang yang punya derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang orang yang diuji oleh Allah Ta'ala itu merupakan salah satu bukti cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kalau dia sabar jamaah sekalian, dia menjadi kekasih Allah. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan aktsarun nasi balaan, paling banyaknya manusia ujiannya itu al-anbiya, para nabi, dan mereka sabar para nabi itu. Dan ketika mereka mendapatkan musibah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-anbiya fal amsal, kemudian di bawahnya. Ya, memang musibah yang menimpa seseorang itu juga menunjukkan akan kualitas dari makamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menunjukkan akan kedekatannya, ketinggiannya di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan ulaika, mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jamaah sekalian? Apa yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka? Alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itu jamaah sekalian akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan banyak kabar gembira yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka. Ketenangan, ya, ketenangan. Kita jamaah sekalian, kita bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu dengan ujian yang siang malam gak pernah berhenti. Sebentar terus mereka mendengar ada yang dibantai, ada yang dibunuh, dan yang terbunuh bukan hanya satu harinya jamaah sekalian. Tapi mereka subhanallah, mereka tegar. Itulah salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan banyak kabar gembira bagi hati mereka. Wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala sudah menyatakan berikan kabar gembira mereka, orang-orang yang sabar itu. Allah meletakkan di dalam hati mereka ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ini salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan yang Allah letakkan di dalam hati mereka, sehingga keimanan mereka terus bertambah. Ulaika alaihim salawat min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya salawat
adalah merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain salawat yang Allah berikan kepada mereka dengan berbagai macam bentuknya, salawat-salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan rahmatnya kepada mereka. Lalu kemudian yang terakhir Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa ulaika. Dua kali Allah taala mengatakan ulaika, menyatakan akan kemuliaan dan ketinggian mereka. Di awal Allah mengatakan ulaika, kemudian di akhirnya kembali Allah mengatakan wa ulaika, dan mereka, kata Allah taala, humul muhtadun, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ketika dia diuji oleh Allah dan dia bersabar atas ujian itu. Allah taala akan memberikan petunjuk kepada dia. Dan bentuk petunjuk yang Allah taala berikan kepada dia dengan ucapan yang keluar dari dia adalah ucapan sesuatu yang membuat Allah ridha, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mereka selamat, mereka meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah taala pertama. Ya, ini petunjuk Allah taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau diuji oleh Allah taala kemudian dia ridha, apa kata Rasulullah? Falahur ridha. Maka Allah taala ridha kepada dia. Nah, makanya orang yang kemudian dia sabar dan dia istirja, dia mendapatkan ridhonya Allah taala. Ulaika humul muhtadun. Tapi sebaliknya ya mas sekalian, siapa orang yang diuji kemudian dia murka dengan ujian Allah, maka apa kata Rasulullah? Falahus sukhut. Maka baginya pula kemurkaan, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak ridha dengan ketentuan Allah, dengan ujian yang Allah taala berikan kepadanya, akhirnya dia mendapatkan murkanya Allah. Nah, mereka ini orang-orang yang sabar ini, yang kemudian yang keluar dari mulut mereka adalah sesuatu yang membuat Allah ridha, itu merupakan petunjuk Allah taala kepada mereka. Mereka terselamatkan, imannya terselamatkan, ya, keagama mereka terselamatkan, mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Itu di dunia aja mas sekalian. Nah, hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berhenti di dunia bagi mereka, tapi mereka nanti di akhiratnya terus akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapati jalannya, mengetahui jalannya ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita renungkan dari ayatul ibtila ini, ayat yang berisikan tentang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sikap yang benar ketika mendapatkan musibah dan diuji oleh Allah, yaitu dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah akan terus mencurahkan kepada kita banyak karunia-karunia-Nya dan rahmatnya, dan Allah menjanjikan pula hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.